Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Abisa Nara dari Coding Line Channel. Kali ini kita akan melanjutkan lagi serial aplikasi web sekolah episode yang ke-20. Sebelumnya kita sudah melayout halaman mata pelajaran dan juga membuat skrip untuk menyimpan dan menampilkannya. Dan di video ini kita akan membuat skrip untuk menghapus pelajaran dan juga mengupdate-nya. Sekarang kita buka XMPP-nya. Tekan tombol Start pada Apache dan MySQL. Kalau sudah di-minimize. Sekarang kita masukkan alamat web kita. Localhost sekolah. Kita masukkan username, admin, password, admin. Kita ke mata pelajaran ya. Ini halaman pelajaran yang udah kita buat kemarin. Sekarang kita perbaikin tombol hapusnya dulu ya. Ini kan belum aktif ya. Belum ada respon. Sekarang kita buat scriptnya. Kita ke text editor. Buka folder aplikasi kita. Open folder. C. XMPP. htdocs sekolah. Ini halaman pelajaran kita ya. Sekarang kita benerin tombol hapusnya ya. Di sini. Nah, ini sekarang kita tambahin data ID ya. Atribut data ID untuk ngirim ID pelajaran yang mau dihapus. Data ID sama dengan kita copy dari sini. Paste di sini ya. Ini kita ganti jadi ID. Sekarang kita buat confirm model box hapus pelajarannya ya. Nah, untuk model boxnya kita copy dari halaman guru ya, biar cepat. Kita ke guru sini ya. Nah, ini kita copy aja sampai sini ya. Paste di sini. Kalau sudah, sekarang kita buat script untuk menampilkannya ya. jQuery dokumen on. Kita masukin eventnya itu klik elemennya button hapus ya. Ini diambil dari ID tombol hapus ya. Sekarang kita masukin fungsinya. jQuery carikan elemen yang ID-nya modal hapus. Kalau sudah ketemu, tampilkan. Sekarang kita buat variabel dulu untuk ngambil ID dari pelajaran yang mau dihapus ya. $this data ID. Ini diambil dari ID yang kita buat di tombol hapus tadi ya.
jQuery, carikan elemen yang ID-nya button modal hapus. Button modal hapus itu ini ya teman-teman. Nah ini kan masih kosong nih hrefnya. Sekarang kita isi di sini. Udah ketemu, kita rubah atributnya. Atribut hrefnya ya. Href isinya hapus pelajaran. Jadi hrefnya kita arahin ke halaman hapus pelajaran ya. Ini belum kita buat, jadi nanti kita buat. Hapus pelajaran.php. Lalu kita kirim ID-nya. ID dari pelajaran yang mau dihapus ya. Ini sama dengan plus ID. Kita ambil dari variabel yang kita buat di sini ya. Save ya. Sekarang coba kita cek ke browser. Kita refresh dulu. Lalu kita cek. Nah, udah keluar ya. Sekarang kita buat halaman hapus pelajarannya ya. Kita buka Explorer. Sekarang kita buat file baru. Hapus strip pelajaran.php. Sekarang kita buka tag PHP. Kita mulai session dulu buat security-nya. Lalu kita cek sessionnya ya. If not is set, $_session variabelnya ss login. Kita buat di waktu login ya. Kalau sessionnya nggak ada, kita pulangin ke halaman login ya. Suruh dia login dulu. Auth login.php. Kita exit. Sekarang kita panggil file wajib kita. Core once config.php. Lalu kita tangkap ID yang dikirim dari tombol hapus ya. Kita buat variabel untuk menangkap ID-nya. $_get ID. Kalau sudah, kita hapus data pelajarannya berdasarkan ID yang dikirim ini ya. MySQL query $koneksi, kita panggil koneksi kita masukin SQL nya ya. Delete from tabel pelajaran where ID sama dengan $ID. Kalau sudah, kita balik lagi ke halaman pelajaran. Header, location, pelajaran.php. Lalu kita kirim pesan di sini ya. Set sama dengan deleted buat alert-nya. Save ya. Sekarang kita balik lagi ke pelajaran. Sekarang kita buat alert-nya ya. Kita copy dari sini.
copy, Ctrl C, paste ya. Kita ganti jadi tadi deleted ya pesan ya, deleted. Di sini pesannya kita ganti jadi pelajaran berhasil dihapus ya. Di sini kita copyin button close-nya ya. Save ya. Sekarang coba kita cek ke browser ya. Kita refresh dulu. Sekarang coba kita hapus satu ya. Kalau kita klik batal, nggak jadi ya. Coba kita klik ya, kita hapus ya. Nah, berhasil lah dihapus ya. Proses kimia industri berhasil dihapus ya. Yang ini kita benerin lagi alatnya. Saya nggak pakai yang ini. Stylenya kita hapus. Saya pakai yang punya bootstrap aja ya. Tambahin kelas paid show. Save lagi. Coba lagi ya. Refresh dulu. Coba kita hapus lagi. Satu. Ya. Berhasil ya. Close. Kalau sudah, sekarang kita ke benerin tombol update-nya ya, tombol edit pelajarannya ini ya. Ini kan belum aktif nih. Kita benerin ke text editor. Di sini ya, kita benerin. Di sini hrefnya kita arahin ke halaman edit pelajaran.php. Ini nanti kita buat ya. Kita belum membuat file ini. Terus kita kirim ID-nya, ID dari hapus pelajaran yang mau kita edit ya. ID sama dengan, kita copy aja dari sini. Copy, paste sini ya. Save ya. Kita buka Explorer. Sekarang kita buat filenya ya. Edit strip pelajaran .php. Untuk edit pelajaran ini kita copy aja dari halaman pelajaran ya. Ctrl A, lalu Ctrl C, paste di sini ya. Sekarang kita benerin. Ini kita hapus, kita nggak perlu ini. Sampai sini hapus ya. Sekarang kita tangkap ID yang dikirim dari tombol update tadi ya. $ID sama dengan $_get ID ya. Kalau sudah ditangkap, sekarang kita buat query untuk ambil pelajaran berdasarkan ID ini ya. $query pelajaran sama dengan MySQL query. Kita panggil koneksi kita, select bintang from tabel pelajaran where ID sama dengan
$ID. Kalau sudah, kita ambil datanya. $data sama dengan MySQL fetch array $query pelajaran. Sekarang kita benerin lagi. Ini kita ganti jadi update mata pelajaran ya. Lalu navigasinya kita benerin juga. Kita hapus saja. Ini kita arahin ke pelajaran.php ya. Isinya kita ganti aja jadi back ya. Terus ini kita hapus. Ini kita ganti jadi edit pelajaran ya. Iconnya juga kita rubah, bukan FA plus jadi FA pen. Sekarang kita buat di sini input box ya, untuk ngambil ID pelajar yang mau diedit ya. Type-nya kita kasih number, name-nya ID, value-nya PHP echo sama $data ID. Lalu kita kasih atribut hidden ya. Soalnya ini nggak kita tampilin. Sekarang di sini value-nya kita isi. Kita ambil dari pelajaran yang mau diedit ya. Kita copy aja. Ini kita ganti pelajaran. Lalu ke bawah. Sekarang kita benerin slack box-nya ya. Slack box untuk jurusan ya. Ini kita hapus. Kita hapus saja. Kita buka tag PHP. Lalu kita buat folder untuk menampung array jurusan. Yang pertama jurusannya umum ya. Lalu kimia industri. Satu lagi kimia analis. Sekarang kita buat looping untuk nampilin jurusannya ya. For each $jurusan s $jrs, kita hapus saja. If $data jurusan sama dengan $jrs. Jadi kalau data jurusan dari ID yang mau kita edit itu sama dengan yang di combo box, kita tampilin. Kita tutup dulu. Sini kita panggil optionnya, value-nya kita ambil dari PHP echo
$JRS. Ini kita copy untuk isinya ya, sini ya. Nah, ini kita kasih selected, soalnya kan sama. Kalau yang sama kita tampilin. Kita buka tag PHP, kita kasih tutupnya di sini, lalu else. Ini opsinya kita copy lagi. Kita save dulu ya. Sekarang coba kita cek ke browser dulu ya, tampil gak dia. Kita refresh dulu. Coba ini kita edit. Ada keluar ya, pelajarnya kimia analis, jurusannya kimia analis, langsung kepilih ya. Gurunya kita belum beresin, pelajaran sudah, jurusan sudah, sekarang kita beresin guru ya. Sekarang ini kita hapus. Lalu kita modifikasi di sini. Sini kita buat kondisional. If $ data guru sama dengan $ data guru nama. Jadi kalau guru yang di pelajaran sama dengan data guru yang di database, kita pilih ya, kita tampilin. Kalau nggak sama, kita biarin aja. Di sini kita kasih selected. Kita buka tag PHP lagi di sini. Kita tutupnya else. Sekarang ini kita copy lagi. Save ya. Sekarang ini kita hapus selectednya. Soalnya ini yang lainnya yang nggak sama nggak kita tampilin ya. Ini tampil satu lagi. Save ya. Sudah, sekarang coba kita cek lagi ya, tampil gak dia. Kita balik lagi. Kita cek. Ada tampil gurunya ya, Arya Saputra ya, sama ya. Mata pelajaran sama, jurusannya sama ya. Gurunya juga sama, langsung kepilih ya. Sekarang kita benerin lagi tombol ini ya. Ini kita rubah, bukan simpan, tapi update ya. Name-nya juga kita rubah jadi update. Lalu ikonnya kita ganti, bukan floppy disk tapi pen. Tombol resetnya kita ganti juga pakai tag A ya. Type-nya kita ganti, kita kasih href, kita arahin ke pelajaran .php. Name-nya kita hapus. Ini kita ganti jadi cancel. Kita benerin lagi untuk data pelajarannya ya.
Jadi kalau ini kan tampil semua ya teman-teman. Sekarang saya pengennya yang tampil cuma pelajaran yang sedang diedit aja ya. Kalau yang nggak diedit nggak usah ditampilin. Jadi ini kita hapus sampai sini ya. Sekarang ini juga kita hapus. Kita benerin lagi ini, kita nggak pakai plus, soalnya nggak ditambahin. Lalu kita benerin lagi, ya ini kita hapus aja. Kita panggil tag button, type-nya button, kelasnya ptn, sukses ya, hijau dia. Kita panggil kelas ptn small, satu lagi ptn warning. Ini button suksesnya nggak usah, kita pakai yang kuning aja. Saya kasih lagi kelas rounded 0 biar tajam dia, lancip ya. Lalu kita kasih kolomnya 10, isinya updating, sedang diupdate gitu ya. Save. Sekarang ini kita hapus saja, kita nggak pakai modal box di sini. Sama JavaScript-nya juga nggak usah. Save ya. Sekarang coba kita tampilin, kita cek ke browser. Kita balik lagi. Sudah, sekarang coba kita cek. Nah, jadi tampilnya seperti itu teman-teman, halaman data pelajarannya ya. Jadi kita tampilin cuma data pelajaran yang sering diedit aja, nggak usah semuanya. Sekarang kita ke text editor lagi, kita benerin ke halaman proses pelajarannya ya. Kita kan belum membuat script untuk update-nya. Sini ya. Lagi sini. If is set $_post update. Jadi jika tombol update tekan, klik, kita ambil data yang dikirim dari tiap-tiap elemen ya. Yang pertama kita ambil ID-nya, yang kita hidden tadi ya, $ID sama dengan $_post ID. Lalu kita copy dari sini yang lainnya ya. Copy, paste di sini. Sekarang kita buat validasi untuk pelajaran baru ya. Jadi kalau si user ngubah nama pelajarannya, kita cek dulu di sini. Pertama kita buat variabel lagi untuk ngambil pelajaran yang lama ya. $kode pelajaran sama dengan MySQLi query, kita panggil koneksi kita, select bintang from
tabel pelajaran where ID sama dengan $ID. Lalu kita ambil datanya. Data sama dengan MySQL fetch array $query pelajaran. Kita buat variabel lagi untuk menyimpan pelajaran lamanya. $current pelajaran sama dengan $data pelajaran. Save dulu ya. Sekarang kita buat query lagi untuk ngecek pelajaran yang baru diinput oleh user ya, kalau dia ngerubah nama pelajaran. $check pelajaran sama dengan MySQL query $koneksi select from tabel pelajaran where pelajaran sama dengan $pelajaran. Ini pelajaran yang baru diinput oleh user ya. Sekarang baru kita buat validasinya. If $pelajaran, kalau pelajaran yang baru diinput oleh user tidak sama dengan $current pelajaran. Jadi ini berarti si user ngerubah nama pelajaran ya. Sekarang kita cek lagi. If MySQL num rows $check pelajaran besar dari 0. Jadi kalau nama pelajaran yang diinput oleh user ini yang barunya udah ada di database, kita tolak ya, kita pulangin, nggak boleh. Nama pelajaran nggak boleh double ya. Header kita pulangin ke halaman pelajaran ya. Application pelajaran.php. Terus kita kirim pesan message sama dengan cancel update. Lalu kita return. Kalau validasinya udah lolos, baru kita update datanya ya. MySQL query $koneksi update tabel pelajaran set pelajaran sama dengan $pelajaran. Jurusan sama dengan $jurusan. Lalu guru sama dengan $guru. Where ID sama dengan
$id. Kalau sudah diupdate, kita balik lagi ke halaman pelajaran ya. Header location pelajaran.php, kita kirim pesan message sama dengan updated, kita return, save ya. Sekarang kita balik ke halaman pelajaran ya untuk buat alertnya. Copy aja yang ini, paste di sini ya. Sini kita kasih cancel update yang batal ya. Cancel update di sini, pesannya update pelajaran gagal atau pelajaran sudah ada. Satu lagi kita copy untuk yang berhasil diupdate ya. Copy dari sini aja. Copy, paste di sini. Kita ganti jadi updated tadi ya. Lalu di sini pesannya pelajaran berhasil diperbarui. Save ya. Kalau sudah, sekarang kita cek ke browser. Baik lagi supaya refresh ya. Sekarang coba kita edit yang ini. Tampil ya. Coba kita ganti pelajarannya. Misalkan bukan kimia analis, tapi kimia organik. Kita update. Nah, berhasil ya. Pelajaran berhasil diperbarui. Alat sudah keluar. Lalu di sini juga pelajaran berubah ya. Kimia organik. Sekarang saya mau custom lagi alertnya teman-teman. Ini kan untuk hilangin alertnya kita mesti klik tombol close ini ya. Saya pengennya dia hilang otomatis setelah beberapa detik ya. Nanti kita atur ya. Pakai fungsi timing JavaScript. Kita ke text editor lagi. Sekarang biar gampang ditangkap, di sini kita kasih ID. ID sama dengan kita sama aja updated. Sekarang kita ke bawah. Di sini kita buat lagi. Kita panggil fungsi timing JavaScript set timeout ya. Kita tentuin waktunya. Saya pengen di sini hilangnya agak lama ya. Jadi saya buat 5000 milisecond ya, atau 5 detik ya. Di sini kita buat function. Ini ya. Sekarang kita panggil jQuery. Carikan saya elemen yang ID-nya updated ya. Kalau udah ketemu, hilangin elemennya ya. Cara hilangnya itu saya pengen dia hilangnya tuh ngegulung ke atas teman-teman. Jadi kalau sebelumnya kan hilangnya itu memudar ya, fade out ya. Sekarang saya pengen dia hilangnya gulung ke atas. Terus di sini kita atur kecepatan hilangnya. Kita di sini kalau mau lambat kita bisa ketik slow. Kalau mau cepat kita bisa buat fast. Atau kita bisa juga custom teman-teman. Jadi kita atur waktu kecepatan hilang itu berapa lama. Di sini saya membuat 700 milisecond ya.
Jadi kecepatan hilangnya itu 700 milisecond atau 0,7 detik. Kita save ya. Sekarang coba kita cek lagi ke browser. Kita close. Ini kita update lagi. Coba sekarang kita ganti gurunya ya. Jadi WNRK misalkan. Update. Nah, kita cek hilang nggak dia. Nah, hilang ya. Nah, hilangnya gitu teman-teman. Dia ngegulung ke atas ya. Sekarang kita benerin lagi. Karena udah kita buat hilang otomatis, jadi tombol close-nya kita nggak perlu nih. Jadi kita hapus aja. Sekarang supaya biar matching sama hilangnya, saya pengen tampilnya juga dia ngegulung ya. Cuman kalau hilangnya dia ngegulung ke atas, kalau tampilnya saya pengen ngegulungnya ke bawah. Jadi kelas bootstrap ini kita rubah, kita hapus ya. Lalu kita tambahin CSS punya kita. Style. Displaynya kita buat none. Jadi kita hilangin dulu elemen ini. Setelah itu baru kita tampilin pakai JavaScript. Sini ya. Kita panggil lagi fungsi JavaScript-nya. Set timeout. Sekarang saya pengen tampilnya itu setelah 300 milisecond ya. Jadi setelah 0,3 detik kita tampilin alert-nya ya. Sekarang kita buat function untuk nampilinnya. jQuery, carikan si elemen yang ID-nya updated. Kalau udah ketemu, tampilkan. Cara nampilkannya itu dengan menggulung ke bawah ya, slide down. Di sini kita atur kecepatan tampilnya 700 milisecond. Save ya. Sekarang coba kita cek lagi. Sekarang coba kita rubah lagi, ini update yang ini aja. Kita balikin lagi ke kimia analis. Kita update ya. Nah, tampilnya kayak gitu teman. Gulung ke bawah. Sekarang kita hilang nggak? Nah, hilang ya. Kita coba sekali lagi ya. Kita edit lagi. Kita balik lagi ke tadi Arya Saputra ya. Update. Tampil. Hilang lagi ya. Jadi ini ya teman-teman, kita sudah berhasil membuat script untuk hapus data pelajaran dan juga mengupdate-nya ya. Dan kita juga sudah membuat custom alert-nya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa dipahami. Dan jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-temannya ya, supaya channel kita semakin berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.